Nama saya Mera Fatisha dengan NIM 2137076. Baiklah, di sini saya akan membacakan makalah saya tentang teknik digital. Pada bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Teknik digital adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengolahan informasi menggunakan sinyal digital. Istilah digital merujuk pada representasi data dalam bentuk diskrit atau terpisah. Berbeda dengan sinyal analog yang bersifat kontinu. Teknik digital membahas penggunaan sistem bilangan biner 0 dan 1 untuk mempresentasikan informasi dan memanipulasinya. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang perlu dipahami dalam pengenalan teknik digital. Yang pertama ada sistem bilangan. Teknik digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar representasi informasi. Dalam sistem biner, setiap digit atau bit hanya dapat memiliki nilai 0 atau 1. Konsep ini sangat penting karena semua informasi dalam digital diwakili oleh kombinasi nilai biner. Yang kedua ada sinyal digital dan analog. Sinyal digital beroperasi pada tingkat diskrit, sementara sinyal analog beroperasi pada tingkat kontinu. Dalam teknik digital, data diawali dengan sinyal digital, memungkinkan manipulasi dan pemrosesan yang lebih efisien dibanding dengan sinyal analog. Yang ketiga ada gerbang logika. Gerbang logika adalah elemen dasar dalam perangkat digital. Gerbang-gerbang ini melakukan operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Kombinasi gerbang logika membentuk sirkuit logika yang kompleks yang digunakan untuk melakukan berbagai fungsi dalam komputer dan perangkat elektronik. Yang keempat ada aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika logika yang digunakan untuk menganalisis dan merancang fungsi-fungsi logika dalam konteks teknik digital. Prinsip-prinsip aljabar boolean memberikan dasar untuk merancang sirkuit logika dan menyederhanakan ekspresi logika. Yang kelima ada mikroprosesor dan mikrokontroler. Mikroprosesor adalah otak dari komputer, sementara mikrokontroler digunakan dalam sistem tertanam atau embedded system untuk mengontrol fungsi-fungsi khusus. Keduanya merupakan komponen kunci dalam implementasi teknik digital dalam berbagai aplikasi. Yang keenam ada desain sirkuit digital. Desain sirkuit digital melibatkan pengaturan dan interkoneksi gerbang logika untuk menciptakan fungsi atau operasi tertentu. Ini termasuk pemilihan komponen elektronik dan pemetaan logika ke dalam sirkuit fisik. Yang ketujuh adalah representasi data. Data digital direpresentasikan dalam bentuk biner dan dapat diorganisir dalam berbagai format seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, dan karakter. Pengolahan data ini melibatkan konsep seperti sistem bilangan representasi ASCII dan Unicode. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi evolusi perangkat keras komputer dari generasi ke generasi. Yang kedua ada apakah peran mikroprosesor dalam pengubahan data, pengubahan cara pengolah informasi digital, dan bagaimana evolusinya terjadi seiring waktu. Dan lainnya. Yang ketiga di sini ada tujuan. Yang pertama tujuannya menganalisis perkembangan teknologi digital, menyelidiki evolusi teknologi digital dari masa ke masa, dari komputer generasi pertama hingga teknologi terkini, untuk memahami perubahan dan kemajuan yang telah terjadi dalam bidang ini. Yang kedua, menjelaskan prinsip dasar teknik digital.
memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar di teknik digital, termasuk sistem bilangan biner, gerbang logika, dan aljabar boolean sebagai fondasi utama dalam pemrosesan informasi digital. Yang ketiga ada mengidentifikasi peran mikroprosesor dan pengolahan informasi. Mengkaji peran sentral mikroprosesor dalam mengubah cara pengolahan informasi digital, serta melihat perkembangan seiring berjalannya waktu. Yang keempat, membahas pengaruh sistem bilangan dan aljabar boolean dalam desain sirkuit digital. Yang kelima, menganalisis dampak teknik digital dan dalam dunia komunikasi. Mengeksplorasi pengaruh teknik digital dan transformasi dunia komunikasi dengan fokus pada perkembangan jaringan komputer dan internet. Yang keenam adalah meneliti aplikasi teknik digital dalam bidang elektronika. Mengidentifikasi peran teknik digital dalam bidang elektronika dengan penekanan pada desain sirkuit elektronik, mikrokontroler, dan mikroprosesor dalam berbagai aplikasi. Yang ketujuh, mendiskusikan pengaruh teknik digital dalam pemrosesan gambar dan suara. Menjelaskan bagaimana teknik digital berkontribusi dalam pemrosesan gambar digital dan produk audio modern. Yang kedelapan, menganalisis tantangan keamanan dan etika teknik digital. 9, ada mengidentifikasi tren masa depan dalam teknik digital. Meneliti konsep kecerdasan buatan AI dan Internet of Things atau IoT, dan bagaimana kedua tren ini berinteraksi dengan teknik digital membimbing kita pada gambar tren masa depan di bidang teknologi digital. Pada bab 2 ada pembahasan sejarah dan evolusi teknik digital dari komputer generasi pertama hingga perkembangan terkini, memperlihatkan peran penting mikroprosesor dalam proses ini, serta bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak menjadi elemen kunci dalam sistem komputer. Dengan fokus pada pengaruh teknik digital dalam pengembangan jaringan komputer dan komunikasi modern. Awalnya, manusia menggunakan sistem angka desimal dalam perhitungan dan representasi. Namun, dengan berkembangnya kebutuhan dalam bidang komputasi dan telekomunikasi, sistem bilangan biner mulai mendapat perhatian. Yang pertama, ada evolusi teknik digital. Sejarah arsitektur dan organisasi komputer dimulai dengan kemunculan mesin hitung mekanik pada abad ke-17, seperti mesin Pascal dan mesin Babbage. Mesin-mesin ini meskipun sederhana menandai awal perjalanan panjang menuju perkembangan sistem komputer modern. Mesin Babbage terutama memiliki konsep dasar dari arsitektur von Neumann. Yang pertama ada era analog pada tahun 1940-an. Yang pertama, mesin-mesin analog seperti mesin diferensial dan analisator diferensial digunakan untuk perhitungan matematika. Yang kedua, representasi dalam manipulasi data dilakukan secara fisik dengan perangkat mekanis. Yang kedua, pionir konsep digital 1940-an. Ada Gerard Boole memperkenalkan aljabar boolean pada pertengahan abad ke-19 sebagai dasar matematika untuk logika digital. Yang kedua, Alan Turing mengembangkan mesin Turing sebagai model konsep komputer universal membuka jalan bagi komputasi digital. Yang ketiga, era komputer generasi pertama pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Yang keempat, munculnya transistor pada tahun 1950-an. Yang kelima, ada sirkuit terpadu yang pada 1960-an. Yang keenam, ada era komputer pribadi pada tahun 1970-an sampai 80-an. Jaringan komputer. Yang ketujuh, ada jaringan komputer dan internet pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Yang kedelapan, teknologi semikonduktor pada tahun 1960-an sampai tahun 2000-an. Yang kesembilan ada mobil dan komputasi bergerak pada tahun 2000-an sampai sekarang. Ke-10 ada kecerdasan buatan dan komputasi kuantum
pada tahun 2010-an sampai sekarang. Yang kedua, 2.2, komputer generasi pertama hingga terkini. Yang pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Karakter utamanya itu menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Yang kedua, ukuran besar, berat, dan memerlukan daya listrik yang besar. Yang ketiga, operasional dengan kecepatan rendah. Contohnya seperti ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Karakteristik utamanya yaitu transistor menggantikan tabung vakum menyebabkan ukuran lebih kecil dan efisien yang lebih baik. Yang kedua, konsumsi daya lebih rendah dan keandalan lebih tinggi. Ketiga, menggunakan sirkuit terpadu yang menggunakan integrasi beberapa transistor dalam satu chip. Contoh komputernya ada IMB 1401 dan IMB 7094. Pada komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Karakter utamanya menggunakan sirkuit terpadu dalam skala besar. Yang kedua, kapasitas dan kecepatan lebih meningkat. Yang ketiga, komputer semakin terjangkau. Contoh IMB sistem per 360 dan DEC PDP 8. Komputer generasi keempat pada awal tahun 1970-an sampai 1980-an. Bentuk komputernya Intel 4004 dan IMB personal komputer. Yang kelima, komputer generasi kelima pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Contoh komputernya IMB PS atau 2, Macintosh, komputer berbasis Windows. Yang keenam, komputer generasi keenam pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Contoh komputernya Pentium Pro, Image G3, laptop, PDA. Yang ketujuh, komputer generasi ketujuh dan terkini pada tahun 2000-an hingga sekarang. Contoh komputernya komputer pribadi modern, server data center, smartphone, tablet, komputer kuantum. 2.3, peran mikroprosesor dalam perkembangan teknologi. Mikroprosesor memainkan peran sentral yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern. Sebagai otak dari banyak perangkat elektronik, mikroprosesor bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi dan melakukan pemrosesan data. Berikut adalah beberapa peran utama mikroprosesor dalam perkembangan teknologi. Yang pertama ada integrasi. Yang kedua ada mikrokomputer dan komputer pribadi. Yang ketiga ada revolusi industri elektronika konsumen. Yang keempat perangkat bergerak dan komputasi bergerak. Yang kelima ada revolusi Internet of Things atau IoT. Yang keenam ada kendaraan otonom dan kecerdasan buatan. Yang ketujuh ada revitalisasi teknologi medis. Yang kedelapan ada komputasi in cloud dan server data center. Yang kesembilan ada komputasi kuantum. Ke-10 ada inovasi terus-menerus. Pada 2.4, jaringan dan komunikasi. Jaringan dan komunikasi memainkan peran kunci dalam menghubungkan perangkat elektronik, orang, dan sumber daya informasi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang jaringan dan komunikasi. Yang pertama, definisinya. Jaringan komputer merupakan kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain untuk berbagai sumber daya dan informasi. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua atau lebih pihak melalui media atau saluran komunikasi. Yang kedua, ada tujuan jaringan komunikasi. Yang pertama, berbagai sumber daya. Memungkinkan berbagi data, aplikasi, dan perangkat keras antar perangkat yang terhubung. Kedua, ada kolaborasi.
mendukung kolaborasi dan komunikasi antara individu atau kelompok. Yang ketiga ada akses informasi, memberikan akses cepat dan efisien ke informasi dan sumber daya. Ketiga, komponen jaringan. Pertama ada perangkat keras atau hardware. Hardware contohnya router, switch, modem, kabel, antena, dan perangkat fisik lainnya. Kedua ada perangkat lunak atau software. Protokol komunikasi, sistem operasi jaringan, aplikasi untuk manajemen jaringan. Tipe jaringan yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Ini merupakan jaringan terbatas pada area geografis kecil seperti kantor atau gedung. Yang kedua ada WAN, Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas seperti antar kota atau antar negara. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yang merupakan jaringan yang mencakup area geografis menengah seperti kota besar. Yang keempat ada PAN, Personal Area Network, yang merupakan jaringan yang terbatas pada perangkat individu seperti koneksi Bluetooth. Yang kelima ada protokol komunikasi. Pertama ada TCP atau IP. Yang kedua ada HTTP dan HTTPS. Yang ketiga ada SMTP. 6. Topologi jaringan. Topologi ada 3, yaitu yang pertama topologi bus, yang kedua ada star, yang ketiga ada ring. Yang ketujuh media komunikasi. Media komunikasi ada kabel koaksial, serta optik dan tembaga. Kedua ada nirkabel atau wireless. 8. Komunikasi data. Komunikasi data ada 2, yaitu analog, digital, dan multiplexing. 9. Keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall dan inskripsi. 10. Tren masa depan. Tren masa depan ada 2, yaitu 5G dan kecerdasan buatan. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Karena dalam perkembangan teknologi modern, jaringan dan komunikasi telah menjadi tulang punggung dan memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi di seluruh dunia. Jaringan komputer dari LAN hingga WAN telah membentuk lanskap teknologi modern, mendukung berbagai aplikasi mulai dari komunikasi personal hingga bisnis dan industri. Dan masa depannya seperti kecerdasan buatan, 5G, dan Internet of Things. Terus menggiring jaringan dan komunikasi ke tingkat yang lebih tinggi. Semua ini menciptakan peluang baru dan memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk industri, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Sarannya, 1. Meningkatkan keamanan informasi. Yang kedua, inovasi dalam arsitektur prosesor. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.